Halo guys, bacaan kali ini tentang seperti apa kisah perjalananmu menemukan jodoh sejatimu. Kita lihat jodoh sejatimu saat bertemu seperti apa kisahnya. Kemungkinan ada sedikit gambaran tentang si dia ya. Oke, kalau bacaan ini tidak resonate denganmu skip aja ya, jangan dipaksakan atau komen yang tidak pantas. Jadi nanti aku akan bacain sesuai di tebaran kartunya ya. Siapa sih kira-kira ya orangnya, atau kamu pernah kenal dengan orangnya? Dan readingan ini tidak ada batasan waktu alias timeless. Kapanpun kalian menonton, energi yang terbaca saat kalian nonton. Oke, kita akan lihat ya seperti apa energi dari jodoh sejatimu. Jadi pertama kalian kenal orang ini, kalian berdua sangat bergairah ya. Kalian sangat semangat, seperti ada chemistry di sini, ini menandakan ada ketertarikan satu sama lain. Jadi pas kalian kenal orang ini tuh, baik yang kenal secara media sosial ya atau pada saat kalian ketemu dengan dia ini. Intinya ada chemistry satu sama lain, kalian saling tertarik gitu sih. Hanya saja pada saat itu, walaupun ada ketertarikan di antara kalian berdua, di sini kalian energinya masih belum kayak yang sedang mencari pasangan. Masih kayak having fun aja gitu. Tapi kalian merasa ada ketertarikan satu sama lain. Dan energi dia sangat membuat kamu jadi bersemangat gitu ya, dan begitu juga dia. Jadi dia itu, kalau ada kamu ada kabar tentang kamu, atau chat sama kamu, dia dan kamu sangat happy gitu ya. Kita lihat lagi. Dia adalah seseorang yang gak pernah nunjukin kalau dia punya ketertarikan sama kamu gitu. Walaupun sebenarnya kamu ngerasain itu. Kamu ngerasa kalau dia tuh sebenarnya suka sama kamu. Tapi karena mungkin dia tipe yang ego ya, atau gengsian orangnya. Atau pride-nya cukup tinggi. Di sini dia tuh kayak gak mau ngungkapin perasaannya sama kamu. Dia menyembunyikan rasa ketertarikannya kepada kamu. Bisa jadi di sini juga karena ada banyak hal ya yang membuat dia tuh kayak gak bisa mengutarakannya kepada kamu. Walaupun kamu udah ngasih sinyal, udah ngasih code sama dia gitu. Tapi kayak dia tuh kayak pura-pura gak peka gitu. Tapi padahal sebenarnya dia tuh suka banget gitu kalau digodain sama kamu. Atau lihat postingan story kamu mungkin seperti itu. Oke, pada saat itu, pada saat kamu ketemu sama orang ini tuh, ya mungkin pada saat kamu terkoneksi dengan si dia. Situasinya pada saat itu baru habis gagal dalam sebuah hubungan. Dia lagi ngerasa kayak hancur-hancuran. Bisa jadi karena dia habis berpisah dari pasangan sebelumnya. Bisa juga mungkin pada saat itu tuh dia ya sih kayaknya baru putus cinta nih. Jadi walaupun kamu ngasih sinyal di situ, dia tuh kayak pura-pura nggak peka. Karena apa, belum ada kesiapan untuk memulai hubungan baru gitu. Jadi dia sedang benar-benar bertransformasi gitu dalam kehidupannya. Jadi dia udah nggak percaya lagi deh sama yang namanya cinta. Mungkin kamu juga sama aja. Kalau semisal kamu perempuan, mungkin dia berpikir halah paling kamu juga perempuan yang sama kok. Kayak yang udah yang nyakitin dia sebelum-sebelumnya. Kalau kamu seorang laki-laki, mungkin dia adalah perempuan yang sudah banyak yang ngalamin di PHP-in cowok. Jadi dia kayak trauma. Udah nggak tertarik lagi gitu untuk punya satu relationship gitu. Jadi dia lebih memilih untuk bertransformasi di dalam hidupnya dia. Mungkin dia yang kayak mikir, aduh aku nggak mau mikirin cinta-cintaan dulu. Pokoknya sekarang mau fokuskan diri ke karir kehidupan aku dulu gitu ya. Entah dia yang studi lagi, entah dia yang buka usaha. Pokoknya dia kayak mempercantik diri atau memperbaiki diri dulu, bisa juga seperti itu. Atau mungkin memperdalam sisi spiritualnya gitu ya. Jadi kayak belum ada kesiapan untuk memulai suatu hubungan baru. Pada saat itu oke, walaupun ada chemistry ketertarikan yang sama, dia belum siap aja gitu sih. Oke, kita lihat lagi ciri-ciri jodoh sejati kamu. Dia melihat kamu ya sebenarnya seseorang yang oke, kalau kamu perempuan di sini yang menonton, mungkin dia melihat kamu tuh cantik gitu ya, montok seksi dari pandangannya dia. Atau mungkin secara fisik dan body kamu sesuailah dengan kriteria dia. Nah, karena di sini dia kan udah menutup diri nih, karena kisah masa lalunya yang menyakitkan. Tapi dia ngerasa kalau kamu adalah orang yang bisa membukakan pintu hati dia kembali, yang sudah lama beku, yang dia udah menutup rapat-rapat. Nggak mau lagi punya hubungan, nggak mau lagi punya komitmen. Tapi dia terbuka kepada kamu ya.
Dan dia merasa ingin membuka hatinya kembali, tapi hanya untuk kamu. Ya dia ngerasa kayak ingin bisa bersama kamu. Kalau dibilang trauma sih dia ada trauma. Tapi yang dia takutkan itu. Takut gagal lagi gitu di saat dia mencoba membuka hati lagi. Oke kita lihat lagi kisah jodoh sejatimu seperti apa. Jadi dia yang akan datang ke kamu tuh nanti langsung serius loh. Karena mungkin kalian udah agak kenal cukup lama di sini. Ada beberapa sih yang memang belum ketemu orangnya. Tapi sudah kenal, sudah pernah berkomunikasi gitu. Mungkin bisa jadi di circle pertemanan kamu. Atau mungkin di sini, dia udah bener-bener mantengin kamu, ke poin kamu gitu. Lalu ketika dia datang ke kamu itu, kayak langsung pengen nyampein. Kalau dia pengen punya hubungan sama kamu yang serius komitmen. Dia merasa ini, ingin menjadikan kamu pelengkap hidupnya dia. Jadi kayak mungkin nanti pas datang tuh. Dia yang tadinya menolak ya dia yang tadinya takut. Tapi ketika dia maju nanti, ketika dia menyadari. Kamu orang yang tepat untuk dia. Dia kayak udah langsung mau nawarin kamu komitmen. Jadi kalau yang aku lihat memang dia udah suka, sebenarnya sama kamu udah lama. Jadi pada saat dia menyukai kamu itu mungkin ya. Karena dia ngelihat kamu tuh tipe yang sangat romantis. Terus kamu juga kadang suka godain dia gitu ya. Sehingga itu dia ada keinginan dia untuk mendatangi kamu. Ya dia tuh pengennya tuh kalau komunikasi sama kamu tuh yang asik ya sesuatu yang romantis. Tapi mungkin sebelumnya hubungan kamu sama dia nggak bisa seperti itu. Coba kita lihat lagi. Gambaran atau ciri-ciri jodoh kamu seperti apa? Ada cinta yang sangat berat dia rasakan. Banyak pengorbanan yang harus dia lalui. Begitu juga kamu ya. Di sini ada cinta tanpa syarat. Beberapa di antara kalian ada yang sudah nyerah dalam hubungan ini. Walaupun cinta kalian di sini sama-sama besar. Tapi di sini ada cinta tanpa syarat. Dimana kayak kalian gak mau lagi terobsesi gitu. Kayak ya udahlah, kalau ketemu aja syukur berarti ini jodohku. Tapi kalau ternyata gak ketemu, berarti kamu bukan jodohku. Jadi aku mencintai kamu tanpa syarat memiliki gitu. Kemudian beberapa di antara kalian yang pada akhirnya di sini self-love ya mencintai diri masing-masing. Mencoba untuk berusaha mencintai diri kalian sendiri. Oke terus beberapa di antara kalian juga ngerasa. Ya udah aku mau menyendiri aja. Tapi entah kenapa gairah kalian hasrat kalian hanya tertuju pada orang ini. Sehingga kalian sulit untuk menerima orang baru. Karena ada ketertarikan yang cukup kuat di sini. Oke kita lihat lagi. Gambaran atau ciri-ciri jodohmu jodoh sejatimu. Di sini ya, kalau aku perhatiin. Sebenarnya, ketika dia pengen ketemu kamu ini. Dia mempertimbangkan ini, sudah sangat lama gitu. Kayak dia coba mengulang lagi, dari pertama kenal kamu ya dari pertama komunikasi sama kamu. Jadi kayak dipikirin, itu sama dia, yakin gak sih ini? Sampai pada akhirnya dia kayak overthinking sendiri gitu. Kayak di sini, sebenarnya dia sangat jatuh cinta kepada kamu. Jadi percayalah, cintamu akan segera tiba. Tapi di sini dengan surprise, dengan kejutan. Mungkin tiba-tiba dia ini datang ngasih kejutan ke kamu. Kemudian dia to the point aku udah yakin sama kamu. Aku udah mantap sama kamu. Mau nggak sih kamu serius menjalani hubungan ini gitu? Kalian sama-sama orang yang pada akhirnya menemukan cahaya satu sama lain. Cahaya satu sama lain. Ini menandakan pada akhirnya kalian di sini bisa saling menyembuhkan satu sama lain. Yang dimana dia yang ngalamin trauma gagal di percintaan. Kamu juga sama mungkin di sini. Tapi pada akhirnya kalian merasa menemukan orang yang tepat. Pada akhirnya kayak kalian merasa dipertemukan dengan seseorang yang bisa ngebantu kalian gitu ya. Kamu ngebantu dia juga ngebantu kamu. Kayak energinya itu seimbang. Coba aku mau lihat lagi seperti apa. Ciri-ciri jodohmu jodoh sejatimu. Apakah orang baru, apa orang lama? Ya kalau di sana sih tadi aku melihatnya. Beberapa di antara kalian sudah ada yang kenal. Tapi beberapanya yang memang belum ketemu. Dia tipe pekerja keras ya dia tekun dan rajin. Dan secara finansial dia oke. Karena dia seorang pekerja keras. Jadi di sini kamu nggak akan merasa kekurangan karena dia sudah stabil. Saat ini dia sedang fokus pada pekerjaannya. Jadi dia tuh lagi nggak aneh-aneh sih benar-benar lagi kerja.
Kerja, kerja, kerja untuk masa depan. Dia ini memperbaiki kestabilan karir atau finansialnya dia gitu maupun sisi spiritualnya dia. Dia orangnya strategik juga cerdas ya. Mungkin dia juga sebagai kepala atau leader di suatu usahanya atau dia punya bisnis. Atau leader yang dimana dia dibutuhkan orang dengan kecerdasannya dia. Kayak bermanfaat untuk orang gitu. Kita lihat lagi. Gambaran atau rahasia jodoh sejati kamu. Dia dulunya punya masa lalu yang cukup kelam atau buruk. Tapi dia sudah meninggalkan hal-hal buruknya itu. Di sini dia adalah seseorang yang meninggalkan energi-energi negatifnya. Menjauhi energi negatif di lingkungannya. Lingkungan pertemanan ya, atau apa itu ya? Yang jelas di sini dia orang yang memperbaiki diri. Dia fokus pada kehidupannya dan dia meninggalkan orang-orang yang toksik di dalam hidupnya dia. Dia seorang yang pemberani dan dia akan datang kepada kamu. Mengikuti apa kata hatinya dia, oke aku siap dan mantap sama kamu gitu. Jadi ya udah pada saat itu, dia akan segera datang ke kamu. Ya dia juga orang yang sangat bersemangat. Jadi walaupun dia mengalami momen-momen yang pernah membuat dia jatuh. Tapi dia di sini bisa segera bangkit lagi gitu. Kamu dan dia, secara komunikasi sekarang-sekarang ini, atau dulunya banyak yang nggak nyambung gitu ya. Yang membuat kalian pada akhirnya kamu di sini nyerah. Nyerah sama orang ini aku capek nggak jelas, nggak ada perubahan. Kemudian, kalau kamunya nyerah, ya udah dia juga nyerah. Kemudian ya udah kayak kalian tuh lost kontak, gitu sih yang aku rasa. Dia seseorang yang berwibawa juga tegas dihormati juga. Bisa jadi, yang tadi aku bilang ya dia seorang leader, atau di antara keluarganya itu, dia paling cerewet mungkin. Atau mungkin dia itu bekerja sendiri dia punya usaha sendiri gitu. Jadi nggak yang jadi perintah orang lain gitu. Tapi dia yang punya kekuasaan gitu, punya kedudukan. Atau mungkin dia anak pertama, atau kedua yang punya kekuasaan mengatur adik-adiknya. Dia seseorang yang ketika memutuskan sesuatu dalam hidupnya. Seperti yang tadi, yang aku bilang. Dia orangnya tuh gercep gerak cepat. Ya kalau misalkan dia udah yakin, kamu orangnya untuk dia. Udah tuh makanya tadi di sini, dia akan datang langsung. Ngajak hubungan yang serius sama kamu ngajak komitmen. Jadi kayak yang ketika udah yakin, memang kamulah orangnya. Ya udah kata hati dia mengatakan, aku mau maju siap gitu. Ya udah di sini, dia akan datang sangat cepat. Aku ngerasa kayak dia tuh nanti bakalan kayak cemburuan gitu ya. Jadi ya mungkin agak seperti sedikit posesif. Jadi memang dia adalah jodoh sejatinya kamu. Tapi kalian berdua di sini melewati begitu banyak ujian. Di mana kalian pengen bersatu itu nggak mudah. Jadi kalian tuh banyak mengorbankan segalanya. Ya entah dia, atau kamu sama-sama saling berkorban di sini. Ketika dia siap ketemu kamu tuh, dia harus mengorbankan sesuatu gitu. Dan di sini juga kamunya juga sama. Ketika kamu mau menjawab iya sama dia, kamu juga di sini ada sebuah pengorbanan yang besar juga gitu sih. Tapi di sini kalian memang sudah takdirnya. Secara fisik kalian mungkin lama dipertemukannya. Jadi sembari menunggu kamu harus melewati ujian itu entah apa ujiannya, tapi itu sih yang terbaca. Jadi mungkin di sini, dia memperbaiki diri kamu juga memperbaiki diri. Karena kalian berdua percaya, jika takdir sudah menjawab pasti dipersatukan. Jadi gini kalian itu percaya, dan sempat berdoa kuncilah hatinya hanya untukku. Kalian pun menetapkan untuk menunggu, dan tidak untuk mencari orang baru. Itu sih gambarannya yang kurasa. Akan ada pertemuan antara kamu dan dia. Akan ada pernikahan juga. Karena pada akhirnya dia jatuh cinta sama kamu. Dan dia menyadari kalau kamu adalah satu-satunya dia. Pada akhirnya dia adalah pemenangnya atau kamu pemenang hatinya. Mungkin yang naksir kamu juga sebenarnya banyak ya bisa juga dia gitu. Tapi kamu mungkin sulit menerima. Dan kamu mungkin tetap menunggu dia. Mungkin sebenarnya, pada saat itu, banyak saingan kamu ya. Mungkin dia adalah tipe orang yang sangat menarik. Sehingga banyak sekali pilihan dalam hidup dia. Tapi di sini kamu adalah pemenangnya. Ya kamu yang akan mendapatkan dia. Karena kamu ada takdirnya ya. Jadi ada memang takdirnya. Dan kesempatan kedua berarti ini orang yang sudah kamu kenal.
Lama tapi ya mungkin kalian nanti proses dipertemukannya seperti itu ya hubungannya. Mungkin nggak jelas sebelumnya gitu. Kita lihat apa yang ingin disampaikan oleh jodohmu kepada kamu saat ini. Seperti yang tadi aku bilang ya. Dia itu tipenya itu gengsinya cukup gede, mungkin ini penyebabnya jadi penghambat lama sadar. Cemburunya juga cukup gede. Nggak bisa kalau ngelihat kamu dengan seseorang yang lain. Jadi kalau udah cemburu dia ngilang gitu. Oke, apa yang ingin disampaikan oleh jodoh kamu? Dia ngerasa kalau dekat sama kamu itu sesuatu yang memabukkan. Jadi dia kayak bakalan terlena banget nih kalau nanti dekat sama kamu. Dia ngerasa candu sama kamu gitu. Kalau misalnya ke poin kamu ya pengennya ke poin kamu. Tapi kadang-kadang nanti dia ngilang gitu. Aku harap aku akan memberikan kabar baik kepadamu secepatnya. Aku ngerasa kalian pernah kenal sebelumnya ya. Tapi bukan berarti pernah kenal tuh. Bukan berarti dia mantan kamu. Bisa jadi mungkin memang kalian pernah terkoneksi dulunya. Kemudian kalian kayak sibuk dengan kehidupan kalian masing-masing. Tapi kemudian kalian mungkin kayak dipertemukan lagi ya. Seperti halnya Adam dan Hawa, Yusuf dan Zulaiha. Yakin walaupun lama, walaupun terpisah banyak ujian, kalau kalian mampu menjalani dengan memperbaiki diri nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa kubacakan, semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini like dan bagikan. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya, sampai jumpa semua.